Halo, ketemu lagi dengan saya, Swasti Purnamasari, sama Manis Jelita Main Manja. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, yang kita tahu bahwa sekolah telah diliburkan untuk sementara ini dan tempat kerja ditutup untuk sementara. Nah, tercatat sudah 1 bulan 16 hari terhitung di tanggal hari ini saya shoot video saya, tanggal 30 April 2020. COVID-19 membuat penduduk bumi hendaknya lebih aware lagi terhadap diri sendiri, sosialnya, lingkungan, dan alam. Banyak kejadian yang telah terjadi semenjak COVID-19 ini melanda bumi kita, sehingga terasa seperti cerita-cerita atau di film-film zombie, tetapi yang beda adalah cara penularannya. Dan kita lihat berkurangnya penduduk kita di tempat keramaian, pastinya ya, kecuali di pasar. Yang kita ketahui, beberapa sektor, baik sektor formal maupun informal, telah melakukan hal yang sama, close sementara atau tutup sementara, selama adanya COVID-19 ini. 2,08 juta penduduk buruh terkena PHK dan dirumahkan ini tercatat per tanggal 20 April 2020. Lebih dari setengahnya berasal dari sektor formal yang terkena imbas pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan jumlah pekerja dari sektor formal korban PHK dan dirumahkan mencapai 1.540.000 orang. Khusus di sektor informal jumlahnya mencapai 538.000 pekerja. Setelah mengetahui jumlah berapa orang, berapa juta jiwa yang telah di PHK dan telah dirumahkan, bisa dibayangkan seperti apa nasib mereka sekarang. Ya, salah satunya saya. Saya sudah 1 bulan lebih ini terhitung di akhir bulan Maret 2020, saya telah dirumahkan. Tapi pasti kalian bertanya, apakah saya diberikan upah kerja? Ya, syukurlah selama saya dirumahkan saya diberikan upah kerja oleh perusahaan saya yang telah saya naungi sekarang. Walaupun upahnya itu tidak 100% saya dapatkan. Ya, yang kita ketahui bahwa selama COVID-19 melanda semua negara, otomatis banyak penurunan yang telah terjadi. Terkhusus itu adalah dari segi sales. Terlepas dari itu, sudah bisa dibayangkan seperti apa nasib mereka yang telah di PHK. Mereka bertahan dengan cara mereka masing-masing. Dan kita tahu bahwa ini adalah titik terendah kita, bahkan negara yang lain juga merasakan hal tersebut, terkhusus dari segi ekonomi. Perusahaan besar, kecil, maupun perusahaan yang sementara merintis, mungkin dari bulan Maret kemarin, mereka merintis bisnis mereka harus survive di tengah COVID-19 ini. Di mana posisinya sudah menjadi kosong-kosong, tetapi cara untuk survive lah yang paling penting. Bicara mengenai COVID-19 ini, saya telah merangkum beberapa pernyataan mereka terkait dampak dari COVID-19 di bidangnya mereka masing-masing. Ada yang bekerja sebagai wirausahawan, bekerja sebagai pengajar, bekerja di bidang pemerintahan, dan sebagai mahasiswa. Apa saja yang mereka rasakan di tengah dampak dari COVID-19 ini? Langsung cek videonya. Jadi menurut saya dampak COVID-19 di dunia kerjaku yang paling terasa itu adalah perubahan jam kerja. Biasanya dari Senin sampai Jumat, dari jam 7.30 sampai jam 4, sekarang hanya diberikan shift 2 kali seminggu, tergantung jadwal yang ditetapkan. Kebetulan saya dapatnya jadwalnya hanya Selasa dan Jumat, dan itu pun kadang masuknya jam 9 dan sudah pulang jam 3 sore. Dan juga dampak lainnya itu terhambatnya pelayanan, karena kantor saya merupakan salah satu pelayanan juga di pemerintahan, sehingga menghambat masyarakat atau juga OPD-OPD lain yang ingin melakukan cairan dana. Dampak dari adanya COVID-19 ini yaitu terjadinya penurunan pendapatan dibandingkan hari-hari biasanya sebelum terjadinya COVID-19. Hal itu disebabkan karena daya beli masyarakat ini mengalami penurunan disebabkan oleh
pendapatan mereka juga mulai berkurang dan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Adalah pembelajaran yang otomatis tertunda. Yang tadinya sudah dirancang di RPP, jadwal pertemuannya seperti ini, otomatis tertunda. Dan pembelajarannya juga otomatis terbengkalai. Yang harusnya jadwalnya hari ini adalah bab ini. Jadi karena adanya pandemi ini otomatis tidak terlaksana. Solusi ini daring atau online. Cuman mungkin kalau di kota-kota itu agak lumayan karena otomatis jaringannya memadai. Cuman ya terutama saya di Mamuju Tengah masih banyak para siswa saya yang ada di gunung, terus yang masih tidak terjangkau oleh jaringan. Ada juga yang tidak punya HP, koneksi jaringan lambat, juga yang ada HP-nya, cuman tidak ada kuota untuk membeli jaringan. Kendala dalam pembelajaran juga. Ada lagi terkait administrasi sekolah. Otomatis administrasi sekolah juga terhambat. Contohnya, ini kan dijadwalkan sekitar bulan 8 akan ada akreditasi. Otomatis ya, pasti akan terundur juga karena kenapa ya? Berkas-berkas yang harus dilengkapi itu karena adanya pandemi ini ya tidak bisa kita kerjakan karena instruksi pemerintah di rumah aja. Memasuki juga penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru ya lagi-lagi kalau di kota masih mending karena dia bisa mungkin daftar online. Tapi kalau di daerah sana ya susah juga kalau itu yang mau diterapkan. Para siswa atau orang tua siswa mau datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya kan dilarang juga untuk keluar rumah, dalam artian tidak ada juga guru yang stay di sana. Para pengajar tidak punya waktu untuk bersosialisasi dengan baik dengan para siswanya. Tata krama tentang sopan santun dan hal-hal lain yang pengajar butuh untuk berinteraksi secara langsung kepada siswanya, seperti itu. Kemudian mengenal karakter anak itu juga hanya dapat dilakukan bagi beberapa pengajar ya. Itu hanya dapat dilakukan waktu pengajar dan peserta didiknya bertemu secara langsung. Ini yang guru pegawai negeri sipil yang gajinya langsung masuk di rekening pribadi, bisa langsung saja diambil. Berbeda dengan mereka guru honor yang sekolah yang membayarkan atau sekolah yang mengatur penggajian mereka berdasarkan pencairan dana bantuan operasional sekolah. Ya, tahun ini mekanismenya masing-masing guru honor juga sudah memiliki rekening, tetapi mereka belum bisa menerima gaji mereka kalau pencairan dana bos belum dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak seperti pegawai negeri sipil. Kalau pegawai negeri sipil kan menerima gaji mereka tiap bulan, sedangkan guru honor itu bisa per triwulan, seperti itu. Jadi 3 bulan. Nah itu yang sedikit membedakan sebelum wabah COVID-19 dan sesudah wabah COVID-19. Oleh COVID bagi mahasiswa pertama, ya tentunya perkuliahan tidak aktif, sehingga tatap muka dengan dosen ataupun aktivitas perkuliahan tidak dirasakan lagi oleh mahasiswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bersifat publik itu tidak ada lagi, sehingga kayak aktivitas kesenian, aktivitas keagamaan, olahraga dan sebagainya itu tidak ada. Jadi berdampak pada psikologi mahasiswa, saya rasa. Ketiga lagi, kuliah daring. Dari kota, mahasiswa akan menyiapkan sendiri kuota karena kadang dalam aplikasi kuliah online itu ada aplikasi yang bisa menguras banyak kuota, jadi mahasiswa harus menyiapkan banyak-banyak data atau kuota. Akibat COVID ini ada kuliah daring. Nah, kuliah daring itu juga banyak mahasiswa mengeluh karena belum siap, dan memang nyatanya belum siap karena COVID ini juga pun sebenarnya wabah baru. Jadi ya kita harus memahami, tetapi institusi kampus atau institusi perguruan tinggi juga perlu memahami keterbatasan teman-teman yang ada di pelosok, sehingga adanya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sekian video dari pernyataan teman-teman saya yang sudah memaparkan dampak dari COVID-19. Semoga yang belum terwakili di video ini bisa menyabarkan sendiri seperti apa dampak COVID-19 ini. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you the next video.